Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana dari kelas HTNJ MPM 23210200133. Di sini saya akan menyampaikan mempresentasikan PowerPoint dari kelompok 2, yaitu unsur-unsur dan asas-asas hukum waris. Baiklah, saya lanjut. Yang pertama, pewaris adalah seorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan, yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan baik merupakan hak maupun kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya. Yang kedua, ahli waris. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum mengenai harta peninggalannya, baik untuk seluruhnya maupun untuk bagian yang sebanding. Yang ketiga, harta peninggalan. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan pewaris untuk dibagi-bagikan kepada orang yang berhak mewarisinya. Selanjutnya, asas-asas hukum waris. Yang pertama, asas ijbari. Dalam lapangan kewarisan, kata ijbari menjadi suatu istilah bahwa ketika ada seseorang meninggal dan meninggalkan harta atau semacamnya, maka sebagai akibat dari kematiannya tersebut, harta yang dimiliki almarhum secara otomatis dan memaksa harus beralih kepada generasi selanjutnya atau yang termasuk dalam daftar ahli warisnya. Yang kedua, asas bilateral. Dalam hal pembagian warisan, asas bilateral dimaknai sebagai proses peralihan harta peninggalan melalui dua jalur, yaitu melalui jalur keturunan laki-laki dan jalur keturunan perempuan. Selanjutnya, yang pertama, jalur individual. Hukum kewarisan Islam juga menganut asas individual, artinya bahwa masing-masing ahli waris yang mendapat bagian harta peninggalan pewaris berhak dan berkuasa penuh atas harta secara individual tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Yang kedua, asas proporsional. Keadilan yang dibangun dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam adalah keadilan yang proporsional. Artinya, harta peninggalan dibagi sesuai kadar kebutuhan masing-masing ahli waris. Selanjutnya, asas sebab adanya kematian. Hukum kewarisan Islam akan berlaku jika ada seseorang yang mempunyai harta peninggalan dunia. Artinya, tidak akan ada yang namanya kewarisan jika tidak didahului dengan kematian seseorang. Dan kesimpulannya, dalam sistem hukum Islam ada 3 unsur utama: pewaris, ahli waris, dan harta peninggalan. Kewarisan Islam adalah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan untuk kepentingan umat manusia. Sumber utamanya adalah Al-Quran dan disempurnakan dengan sunnah Nabi dan ijtihad para ulama. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika kurang lebihnya saya mohon maaf dalam perkataan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.